Assalamualaikum, apa kabar sobat sukses? Pada kesempatan kali ini, Mimin mau menjelaskan sedikit tentang bocoran kisi-kisi soal Panwaslu Kecamatan 2022. Sebelum Mimin jelaskan, mohon dukungan sobat sukses semua dengan cara like, subscribe, share, and comment. Mohon jangan di skip ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, soal Panwaslu Kecamatan itu terdiri dari soal yang pertama, soal pengetahuan umum mengenai pemilu atau Panwaslu. Yang kedua, soal tentang pengetahuan kewarganegaraan. Itu terdiri dari soal-soal Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan proklamasi. Dan yang terakhir, soal-soal tentang karakteristik pribadi. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membahas mengenai soal karakteristik pribadi. Soal karakteristik pribadi pada soal Panwaslu Kecamatan membahas tentang integritas diri dan profesionalisme. Nah, integritas diri itu sendiri merupakan sikap atau perilaku yang berasal dari dalam diri atau karakter diri yang menunjukkan kepribadian yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan lingkungannya atau lingkungan sosial. Nah, sikap yang ditunjukkan seperti sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, komitmen, dapat dipercaya, dan tegas. Yang kedua, profesionalisme. Sikap profesionalisme merupakan sikap yang mencerminkan kualitas diri dari profesi atau pekerjaan seseorang. Sikap ini tercermin dari memiliki etos kerja yang baik, bertanggung jawab, dan berintegritas yang tinggi. Nah, oke, sekarang kita lihat ya soal-soal yang membahas tentang karakteristik pribadi. Soal pertama. Hampir semua pegawai di kantor instansi Budi meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat tertentu. Padahal, menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya A. ikut melakukannya karena rekan-rekan kantor juga melakukannya. B. melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor kecil. C. terkadang ikut melakukan hal tersebut. D. tidak ingin melakukannya sama sekali. E. benar semua. Nah, jawabannya adalah D. tidak ingin melakukannya sama sekali. Soal nomor 2. Anda adalah seorang apoteker yang bekerja di apotek. Suatu ketika, ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun, dia tidak mempunyai resep itu dan memaksa ingin membelinya. Bahkan, dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Saya menolaknya dengan mantap. E. benar semua. Jawabannya adalah D. Saya menolaknya dengan mantap. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam suatu pertemuan atau rapat, teman Anda melakukan kecurangan absensi. Yang Anda lakukan adalah A. membiarkannya saja. B. melaporkannya pada pimpinan atau ketua rapat. C. memberitahukan pada teman terdekat.
E. Diam saja, pura-pura tidak lihat. E. Membuat status di media sosial tentang kelakuan teman yang curang tersebut. Jawabannya adalah B. Melaporkannya pada pimpinan ketua rapat. Keempat, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Benar semua. Jawabannya adalah B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Soal nomor 5. Seorang staf HRD atau SDM di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun, Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HDR itu kepada pimpinan perusahaan. E. Membuat status di media sosial tentang kelakuan staf HDR tersebut. Jawabannya adalah B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Selanjutnya, soal nomor 6. Sebagian rekan Anda pulang lebih awal, sekitar 30 menit dari jadwal kantor. Sikap Anda: A. Ikut pulang saja. B. Membiarkan mereka pulang dulu karena pekerjaan Anda belum selesai. C. Tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan. D. Segera menyelesaikan pekerjaan dan menyusul pulang. E. Melapor pada atasan dan menjelek-jelekkan teman yang pulang awal. Jawabannya adalah C. Tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan. Soal nomor 7. Dalam suatu diskusi, pendapat Anda ditolak oleh atasan. Maka sikap Anda adalah A. Menerima dengan tenang. B. Tidak terima dan minta penjelasan atasan. C. Kecewa dan lain kali tidak akan menyampaikan pendapat lagi. D. Menerima dan meminta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak. E. Marah dan keluar dari ruang diskusi. Jawaban yang benar adalah D. Menerima dan minta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak. Nomor 8. Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergensi. Suatu ketika, ada teman akrab Anda datang dan meminta bantuan pada Anda agar menerima anaknya bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes. Rekan karib Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat karib Anda. B. Basa-basi dulu, lalu menerimanya karena tidak enak pada teman. C. Menolaknya mentah-mentah. D. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. E. Menerima tawaran karena mendapatkan imbalan. Jawabannya adalah D. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Nomor 9. Di suatu supermarket, Anda melihat seorang kasir yang melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanetra. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Membiarkannya. B. Menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang.
C. Cuek saja karena bukan urusan Anda. D. Memberitahukan pada pembeli bahwa ia dicurangi. E. Melaporkan kasir pada atasan atau pemilik supermarket. Jawabannya adalah B. Menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang. Nomor 10, sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan atau kerugian atas defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Jawab D. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelajaran. Oke, demikianlah penjelasan singkat saya tentang bocoran soal Panwaslu Kecamatan 2022 terkait dengan karakteristik pribadi. Untuk bocoran lainnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Bisa sobat-sobat lihat semuanya di video mendatang. Oke, selamat berjuang, selamat berkarya, sukses terus untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.